Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tentang pengelolaan limbah gas pada industri CPO. Dan tim kelompok limbah industri CPO beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Fitri Azizah, dan teman-teman saya Irma Yanti, Muhammad Sufyanur, serta Nur Muhammad Naufal. Baiklah, yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang pendahuluan. Limbah bahan gas, yaitu limbah udara yang berasal dari pembakaran generating set dan pembakaran tandan kosong dan cangkang sawit di incinerator. Gas buang ini dibuang ke udara terbuka. Umumnya limbah debu dan abu pembakaran tandan kosong dan cangkang sawit sebelum dibuang bebas ke udara dikendalikan dengan pemasangan dust collector. Untuk menangkap debu ikutan dalam sisa gas pembakaran, kemudian dialirkan melalui cerobong asap dari permukaan tanah. Ditjen PPHP Departemen Pertanian pada tahun 2006. Menurut Irfan pada tahun 2009, limbah industri pertanian khususnya industri kelapa sawit sebagian kecil dimanfaatkan untuk bahan bakar, pakan ternak, dan lain sebagainya, sedangkan sebagian besar lagi dibiarkan saja tanpa ada pengolahan lebih lanjut. Untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan, maka limbah industri kelapa sawit dapat diolah. Analisa kimia terhadap limbah industri kelapa sawit menunjukkan bahwa adanya kandungan bahan organik yang tinggi. Kandungan bahan organik tersebut merupakan bahan baku potensial untuk diolah menjadi produksi bahan-bahan yang menguntungkan atau mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Jenis dan karakteristik limbah gas industri CPO. Jenis dan karakteristik limbah gas industri CPO adalah limbah gas berasal dari gas buangan pabrik kelapa sawit pada proses produksi CPO. Selain itu, limbah gas lain adalah dari proses pengelolaan limbah cair, yaitu POME, yang menghasilkan gas metana sebagai energi. Saat ini, POME juga dilaporkan dapat menghasilkan gas dihidrogen sebagai energi. POME menghasilkan gas hidrogen dengan menggunakan teknologi elektrokoagulasi. Dengan pemanfaatan POME menjadi energi listrik, Indonesia dapat berkontribusi pada keseimbangan lingkungan hidup serta Sustainable Development Goals, sekaligus meningkatkan rasio elektrifikasi nasional. Baku mutu limbah gas industri CPO yang pertama ada partikulat, sulfur dioksida, nitrogen oksida, hidrogen klorida, gas klorin, amonia, hidrogen fluorida, dan opasitas. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007 tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi ketal uap. Sebagai catatan, nitrogen oksida ditentukan sebagai NO2, volume gas dalam keadaan standar pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atom. Konsentrasi partikulat dikoreksi sebesar 6% oksidan. Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan total partikel. Desain pengelolaan limbah gas industri kelapa sawit. Pengelolaan limbah gas industri CPO dapat digunakan sebagai biogas melalui berbagai proses, yaitu air limbah hasil pengolahan di pabrik kelapa sawit atau PKS. Pada umumnya diolah melalui cara pond treatment yang menyediakan beberapa pond, di mana limbah mengalami degradasi dalam kurun waktu tertentu di tiap-tiap pond. Umumnya pond terdiri dari cooling pond, anaerobic pond, aerobic pond, dan fakultatif pond. Pada kolam anaerobik, degradasi komponen organik pada limbah diikuti dengan produksi gas metana. Timbulnya gas metana ini terjadi karena kondisi lingkungan pada kolam mendukung bakteri penghasil gas metana bekerja secara optimum. Pembentukan gas pada limbah CPO merupakan limbah cair yang akan menghasilkan limbah gas menggunakan kolam anaerob. Biogas adalah campuran gas yang dihasilkan dari proses degradasi zat-zat organik yang terkandung di dalam air limbah. Hasil proses ekstraksi tandan kosong menjadi minyak kelapa sawit. Proses degradasi yang terjadi dalam kondisi anaerobik ini dapat dibagi menjadi beberapa fase, yaitu hidrolisis, asetogenesis, dan metanogenesis. Pada tahap hidrolisis terjadi dekomposisi bahan biomasa kompleks menjadi glukosa sederhana memakai enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme sebagai katalis. Hasil penting tahap pertama ini adalah bahwa biomasa menjadi dapat larut ke dalam air dan mempunyai bentuk kimia lebih sederhana yang lebih sesuai untuk tahap berikutnya.
Di langkah kedua, terjadi dehidrogenasi atau pengambilan atom hidrogen dari bahan biomasa, yaitu perubahan glukosa jadi asam asetat, karboksilasi atau pengambilan grup karboksil asam amino, memecah asam lemak ranti panjang jadi asam ranti pendek dan menghasilkan asam asetat sebagai produk akhir. Tahap ketiga adalah pembentukan biogas dari asam asetat lewat fermentasi oleh bakteri metanogenik. Salah satu bakteri metanogenik yang banyak didapat di lumpur adalah Metanobacillus omelianski. Metabolisme anaerobik selosa melibatkan reaksi kompleks dan prosesnya lebih sulit daripada reaksi anaerobik bahan-bahan organik lain seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Fase yang penting dalam pembentukan gas metana adalah fase metanogenesis. Pada fase ini, bakteria asetoklastik metanogenik mengkonversi senyawa alkohol, asetat, hidrogen, dan karbon dioksida menjadi metana. Pada umumnya biogas terdiri atas gas metana 50% sampai 70%, gas karbon dioksida 30% sampai 40%, hidrogen 5% sampai 10%, dan gas-gas lainnya dalam jumlah yang sedikit. Biogas memiliki berat kurang lebih 20% lebih ringan dibandingkan udara dan bersuhu pembakaran antara 650 sampai 750 derajat Celcius. Biogas tidak berbatu dan berwarna, dan apabila dibakar akan menghasilkan nyala api biru cerah seperti gas LPG. Nilai kalor gas metana adalah 20 mg per meter kubik dengan efisiensi pembakaran 60% pada konvensional kompor biogas. Keunggulan desain yang ditawarkan yaitu dari jumlah biogas yang dihasilkan dapat diprediksi energi yang dapat dikonversikan untuk membangkitkan energi listrik adalah 1, kWh per meter kubik biogas. Dalam beberapa studi menyatakan dari 2 PKS dengan asumsi capacity factor dari pembangkit adalah 90%, maka jumlah energi yang dibangkitkan dan kapasitas pembangkit yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Dari listrik yang digantikan, jumlah pengurangan GRK yang didapatkan dari pemakaian bahan bakar fosil dari kedua PKS tersebut, sehingga total reduksi GRK adalah 7.411 TCO2 per tahun. Dalam kurun waktu 10 tahun, GRK yang dikurangi sebesar 74.110 TCO2. Daftar Pustaka Departemen Pertanian 2006, Pedoman Pengelolaan Limbah Industri Kelapa Sawit, Subdit Pengelolaan Lingkungan Ditjen PPHP Jakarta. Irian Hulman 2009, Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit di Sungai Pinang State, PT Bina Sains Cemerlang, Minamas Plantation, Saimdardi Group, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan, Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007 tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi setel UGP salinan. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.